Aku seret suamiku saat kepergok selingkuh dengan gundiknya, dan aku bawa ke ibu mertuaku, hingga aku permalukan dia karena dia yang mandul. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Mataku mengerjap saat tangan dingin mengusap pipiku dengan lembut. Lalu satu kecupan mendarat hangat di keningku. Morning sayang. Sapa suara seseorang yang selalu aku rindukan. Membuka mataku perlahan. Kudapati wajah tampan memenuhi penglihatanku. Maaf, mengganggu tidurmu, ucapnya sambil mengelus kepalaku. Aku tersenyum manja menanggapi ucapannya. Semalam aku pulang larut. Aku tidak tega membangunkanmu. Dengan gemas dia menciumi wajah ini, menggelitik perut hingga aku meronta-ronta dan memeluknya. Aku tunggu di meja makan ya, ucapnya sambil bangkit dari peraduan. Oke. Dengan mata setengah terbuka, aku mengacungkan jempolku, memau diri di depan cermin, memoles tipis lipstik. Setelah memastikan penampilan sempurna, aku berjalan menuruni anak tangga, menuju suamiku di meja makan. Hai sayang, kenapa belum makan? Aku mengecup pipinya sekilas, lalu duduk di sampingnya. Senyum manis tercipta di bibirnya. Dengan gerakan cepat, ia memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Ya, aku menunggumu, ucapnya seraya menyodorkan piring berisi sandwich telur di hadapanku. Makanlah, kamu terlihat sedikit kurus, protesnya. Tangannya memotong sedikit sandwich, lalu mendekatkannya ke mulutku. Mulut Mas Bagas ikut terbuka. Aku tertawa kecil melihat tingkahnya, lalu membuka mulut menyambut makanannya. Begitulah keseharianku. Mas Bagas selalu memanjakanku. Dia tahu apa yang aku mau dan selalu menuruti apapun keinginanku. Membuat aku merasa dicintai setiap saat. Sayang, bisa aku minta tolong? Ucapnya sambil mengelap bibirnya dengan tisu. Iya, apa? Sahutku tanpa menatapnya. Tangan mengambil segelas susu lalu meminumnya. Aku pinjam modal lagi. Boleh kan? Tanyanya ragu-ragu. Aku menghentikan aktivitasku, menatap matanya yang penuh harap. Dia tersenyum kecil, balas menatapku. Modal untuk apa lagi? Tanyaku dengan alis yang mengerut. Pasalnya sudah 2 kali Mas Bagas meminjam uang, yang dia bilang untuk modal usahanya. Aku memiliki 3 dealer mobil di kota ini. Sementara Mas Bagas meneruskan usaha keluarganya mengelola kafe dan rumah makan. Bulan ini uang habis untuk membayar karyawan saja. Aku tidak tahu harus pinjam ke siapa lagi. Suara Mas Bagas terdengar lesu. Aku tidak tega mendengarnya. Emangnya berapa, sayang? Tanyaku antusias. Setengahnya saja dari yang kemarin, ucapnya penuh semangat. Kalau usahaku sudah normal, pasti akan aku ganti. Sambungnya lagi sambil memegangi tanganku. Senyum manis tidak pernah hilang menghiasi bibirnya. Aku pun mengangguk kecil lalu mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi M-Banking, mentransfer 2 digit angka ke rekening suamiku. Terima kasih sayang, love you, bisiknya di telingaku, lalu mencium keningku sebelum pamit berangkat kerja. Uang bukan masalah untukku. Yang terpenting hubungan kami baik-baik saja dan bahagia. Mas Bagas sudah membuat hidupku sempurna. Tidak ada salahnya jika aku membantunya di masa sulit. Namun itu ceritaku dulu sebelum Vira sahabatku membongkar semuanya. Hari ini matahari sudah menjulang tinggi. Aku masih diam di rumah memasuki kamar khusus untuk kerja. Meneliti pembukuan. Sejak karyawan kepercayaan membawa kabur semua uangku, aku langsung menjebloskannya ke dalam penjara.
Kini aku harus turun tangan sendiri mengecek pemasukan dan pengeluaran keuangan. Tring, tring, pesan beruntun masuk ke dalam ponselku. Ku acuhkan semua itu. Aku masih fokus dengan deretan angka di dalam buku. Suara panggilan terdengar. Dengan gerakan lambat, aku mengambil ponsel dan menerima panggilan itu. Ya, ucapku saat ponsel sudah menempel di telinga. Lagi ngapain, Nyonya? Suara cempreng Vira, teman dan juga sahabat konyolku memenuhi gendang telingaku. Lagi sibuk, ngurusin pembukuan. Pantesan, lo terlalu sibuk, sampai suami lo mencari kesenangan sama perempuan lain. Kelakarnya di ujung telepon. Ah, tidak lucu. Tungkasku kesal, sambil membanting pulpen di atas meja. Aku paling tidak suka bercanda seperti ini. Hahaha, gitu aja kok sewot. Lihat pesan gue sekarang juga. Vira memutuskan panggilannya. Dengan cepat aku membuka pesan darinya. Mengetuk gambar yang masih buram. Aku memejamkan mata saat gambar sudah terlihat jelas. Dateng buruan, sebelum ketinggalan. Vira mengirimkan sebuah alamat dalam aplikasi. Tanpa pikir panjang, aku langsung menyambar tas dan kunci mobilku. Bang Bahar, panggilku pada sosok yang tengah berdiri tegak di pos keamanan. Dengan sekali teriakan, laki-laki bertubuh tinggi besar dengan kulit hitam itu langsung menghampiriku. Ikut denganku, perintahku sambil berjalan menuju garasi. Dengan patuh, laki-laki itu mengikuti langkahku dari belakang. Mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata. Dalam waktu 15 menit, mobil telah menepi di tempat. Vira mengirimkan lokasi. Dengan langkah lebar, aku memasuki hotel, menemui resepsionis. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Tanya laki-laki berseragam dengan senyum ramah ke arahku. Ya, saya ingin tahu, apa ada orang yang bernama Bagas menyewa kamar di sini? Sebentar ya. Laki-laki itu terlihat menunduk sibuk membolak-balikan buku. Ada Bu, dengan Bapak Bagaskara Wahyu, ucapnya kemudian. Bisa saya minta kunci serepnya? Saya istri dari Bapak Bagaskara Wahyu. Dia di dalam bersama dengan selingkuhannya. Cecarku dengan penuh penekanan. Maaf ya Bu. Sebelum dia kembali berucap, dengan cepat aku memotong kalimatnya. Jangan sampai saya berbuat anarkis dan memviralkan hotel ini karena sudah menampung perbuatan asusila. Ancamku dengan tatapan mengintimidasi. Kulihat pegawai itu menimbang ucapanku. Matanya melirik ke arah Bang Bahar, yang sedang mengepalkan tangan sambil meregangkan otot kekarnya. Aku membuka dompet dan mengeluarkan sebuah kartu nama, lalu menaruhnya di meja resepsionis, demi menghindari kerusuhan. Bukankah itu manajer hotel ini? Tanyaku dengan bibir tersungging senyum. Laki-laki yang bernama Ishak di tanda pengenalnya itu mengambil kartu yang tergeletak, lalu menatapku. Tidak sembarangan orang bisa memiliki kartu itu, bukan? Ucapku seolah tahu isi hatinya. Baik, Bu. Dengan cepat dia mencari kunci serep, lalu menyerahkan kartu padaku. Sepanjang jalan menuju kamar itu, aku mengatur nafas, karena detak jantungku yang mulai tidak beraturan. Menggenggam erat kartu pengganti kunci, untuk menetralkan gundah di hatiku. Setelah sampai di depan pintu, sesuai dengan nomor pada kartu, aku menarik nafas dalam-dalam. Menempelkan kartu di bawah gagang pintu, dengan mudah pintu itu pun terbuka dengan sendirinya. Ceklek. Aku berjalan penuh hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Bang Bahar mengikuti langkahku. Suara desahan bersahut-sahut memenuhi ruangan. Pemandangan menjijikan seketika menyambut mata ini. Melihat dengan mata kepalaku sendiri, laki-laki yang begitu aku cintai telah bergelumur dengan wanita lain. Ah! Duniaku runtuh tak tersisa. Musnah sudah semua harapan yang aku impikan selama ini. Hatiku hancur berkeping-keping. Tubuhku bergetar hebat, hampir limbung. Dengan sigap,
Bang Bahar menopang tubuhku ini. Saking asyiknya mereka, bahkan tidak menyadari dengan kehadiranku yang diam-diam di kamar ini. Sangat menjijikan. Dasar binatang! Suaraku penuh penekanan. Kutahan isakanku sekuat tenaga. Jangan sampai air mataku jebol di hadapan manusia laknat itu. Dua manusia itu kompak menoleh ke sumber suara. Mereka nampak bergeming di tempat dengan pandangan yang tidak percaya. Aku menyunggingkan senyum mengerikan dan gigi bergelemutuk keras. Setelah sadar apa yang sedang terjadi, laki-laki yang masih sah menyandang status sebagai suamiku itu langsung mengambil potongan baju, lalu menutupi barang pusakanya. Sayang, ucapnya seakan tertahan di tenggorokannya. Dengan langkah tertatih-tatih, dia berjalan mendekatiku. Plak! Panas dan perih seketika menjalar di tanganku. Begitupun yang aku lihat dengan Mas Bagas. Dia memegangi pipinya menatapku dengan sorot mata ketakutan. Maafkan aku. Aku hilaf, ucapnya seraya bersimpuh di kakiku. Luruh sudah air mataku mendengar ucapannya. Badanku terguncang hebat. Isakan menyayat hati keluar begitu saja. Pandanganku beralih pada perempuan di atas ranjang. Senyum tipis tercipta di bibirnya. Dia terlihat puas menikmati kehancuranku. Buk! Tiba-tiba Bang Bahar menendang muka Mas Bagas, membuat dia terjerembab ke belakang. Darah segar mengalir dari hidung dan sudut bibirnya. Dengan kepayahan dia berusaha bangkit sambil meringis-ringis kesakitan. Ah, jangan! Teriak perempuan yang masih mematung di atas ranjang. Kedua tangannya terikat di kiri kanan ranjang. Dia meronta-ronta, seakan ingin melindungi suamiku. Aku membungkuk membantu Mas Bagas untuk berdiri. Kuusap darah di sudut bibirnya. Kupaksa diri ini untuk tersenyum menatapnya. Bangunlah, ampuni aku. Aku hilaf, ucapnya sambil memeluk kakiku. Bangun! Suaraku naik 1 oktav. Perlahan Mas Bagas pun bangun. Kini posisi kami berhadapan. Aku sudah memaafkanmu. Tanganku membelai rambut lembutnya. Di sini bukan tempat yang tepat untuk melampiaskan amarahku. Sayang, mata Mas Bagas memerah. Aku tahu kamu sedang hilaf, sedang tidak sadarkan diri. Ucapku penuh penekanan. Kamu tidak mungkin dalam keadaan sadar, bermain dengan jalang seperti itu. Aku melirik tajam ke arah perempuan itu. Dia selalu menggodaku. Aku hanya main-main saja, tidak lebih dari itu. Mas Bagas mencoba merayuku, membuatku ingin meludahi mukanya. Dasar pecundang! Teriak perempuan itu. Aku mendecih, memandang remeh sosok di hadapanku. Natasha, aku kira kita berteman, sahutku, berjalan ke arahnya. Dengan senyum mengejek, dia membusungkan dadanya seolah ingin memamerkan banyak tanda merah yang tertinggal di situ. Akui saja kalau suamimu itu sudah berpaling dari pelukanmu, ucapnya penuh percaya diri. Oh ya? Balasku sengit. Ayo sayang, kita pulang saja. Suara Mas Bagas bergetar. Aku berbalik badan ke arahnya, menatap tubuhnya tanpa sehelai benang, membuat jantung ini terempas dari tempatnya. Jangan jadi pengecut kamu, Mas. Kamu bilang akan menikahiku sebelum bayi ini lahir, sembur Natasha. Bayi? Mataku mengarah pada Mas Bagas, menuntut penjelasan. Dia menunduk membeku di tempat, tidak mampu untuk menatapku. Iya, aku sedang mengandung anak suamimu. Sesuatu yang tidak bisa kamu berikan, ucapnya, seakan menusuk jantungku. Nafasku memburu menahan gejolak. Tutup mulutmu! Mas Bagas teriak, tangannya menunjuk ke arah Natasha. Ya memang ini kenyataannya bukan? Aku hanya mengingatkan janjimu saja, balas Natasha sengit. Mas Bagas terlihat pucat, mencoba meraih tanganku. Dasar wanita mandul! Teriaknya membuatku menghentikan langkahku.
Ingin sekali aku melompat ke arahnya dan merobek-robek perutnya serta mengeluarkan isi di dalamnya, memakan hidup-hidup janin yang bersarang di perutnya itu. Tapi sudahlah, aku tidak ingin mengotori tanganku ini. Bang Bahar, pandanganku beralih pada sosok di belakangku. Bang Bahar menegapkan badannya, bersiap untuk menerima perintah. Bang Bahar, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanyaku dengan senyuman mengerikan menatap ke Natasha. Senyum mengejek dari perempuan itu berubah datar. Gurat kecemasan terlihat jelas di wajahnya. Siap, Non, tegas Bang Bahar. Sementara pecundang di sampingku hanya menunduk, tidak berani untuk menunjukkan wajahnya. Lakukan sesuka hatimu, Bang Bahar. Kamu punya waktu 10 menit. Suaraku menggantung di udara. Senyum mengerikan tersungging di bibirnya. Tanpa membuang waktu, laki-laki yang mempunyai codet di wajahnya itu membuka tali gesper dan mendekati gundik suamiku yang berteriak-teriak histeris memekik telinga. Natasha meronta-ronta dan menjerit histeris. Sumpah serapah serta cacian keluar dari mulut kotornya. Sementara aku berjalan dengan anggun menuju balkon tanpa mengindahkan ocehannya. Senyum manis tidak lepas dari bibirku, menatap Mas Bagas yang terduduk lesu di hadapanku. Matanya mengisyaratkan kekhawatiran yang mendalam, mendengar jeritan di dalam ruangan. Keringat sebiji jagung nampak jelas di keningnya. Sebesar itukah rasa pedulinya terhadap Natasha, gundik suamiku itu? Entah apa yang Bang Bahar perbuat, aku tidak peduli. Jeritan serta teriakan si gundik itu begitu merdu didengar, membuat bibir ini melengkung dengan sempurna. Kamu lelah, sayang? Suaraku yang lembut mampu membuatnya terkejut. Mas Bagas tersenyum kecil ke arahku, mencoba menutupi raut gelisah di wajahnya. Bukankah dia cantik? Tanyaku dengan senyum yang merekah. Padahal hatiku begitu perih. Ingin sekali menyayat wajah tampannya itu dengan cutter yang selalu ada di dalam tas kecilku. Sepertinya dia akan berguna kali ini. Mas Bagas menundukkan kepalanya dan menautkan jari-jarinya. Terlihat seperti anak TK yang sedang menerima hukuman. Melihat tingkah bodohnya itu, gigiku bergeletuk dengan nafas yang tertahan. Perlahan tanganku memasuki tas, menggenggam erat cutter yang terselip di dalamnya. Membuang nafas kasar, mencoba meredam amarah. Jangan sampai amarahku meledak di sini. Aku mempunyai rencana lain. Melihat jam yang melingkar di tangan, sudah 12 menit waktu berlalu. Aku bangkit memasuki kamar melihat keadaan. Natasha nampak menangis sesenggukan. Rambut lebatnya aut-autan. Tangan di pahanya kulihat membiru. Badan yang berguncang hebat membuat hati sedikit puas. Menyedihkan sekali. Natasha menoleh ke arahku dengan mata sayu. Namun kilat kemarahan nampak jelas terlihat. Dasar wanita iblis, desisnya di sela isak tangis. Terima kasih, balasku dengan senyum semanis mungkin. Aku bisa jadi apa saja, tergantung musuhku, sambungku. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Kamu akan membusuk di dalam penjara, teriaknya dengan mata nyalang penuh kebencian. Tawaku pecah mendengar ocehannya, lalu berjalan mendekatinya. Kamu pikir aku takut pada ancamanmu? Tantangku dengan senyum mengejek. Penjara bukan sesuatu yang menakutkan untukku. You know, dengan menjentikan jari, aku bisa langsung bebas kapan saja yang aku mau. Mata Natasha melotot. Badannya meronta seperti ingin memukuliku. Tangannya yang terikat oleh dasi Mas Bagas membuatnya sulit untuk bergerak dengan leluasa. Ikatan itu mengencang. Akan sulit untuk dibuka oleh tangan. Baiklah, kurasa pesta ini sudah berakhir. Bukan begitu, Natasha? Natasha membuang muka dengan wajah yang merah padam. Mas, buka ikatan tali ini. Akan aku bunuh istri mandulmu itu. Teriaknya dengan nafas yang memburu,
saat melihat Mas Bagas memasuki ruangan. Mas Bagas tidak peduli dengan teriakan Natasha. Dia memilih sibuk memakai kemeja dan celana hitamnya. "Ayo sayang," ajak Mas Bagas saat sudah selesai dengan aktivitasnya. "Mas, buka Mas!" sentak Natasha dengan wajah memelas. "Mas, aku mohon." Dengan ragu, Mas Bagas menatapku meminta persetujuanku. Aku tersenyum manis membalas tatapannya, lalu menggapit tangan Mas Bagas dengan mesra, berjalan ke arah pintu. "Dasar iblis kamu, Keisha!" jeritnya memekikan telinga. Kubiarkan pintu kamar itu terbuka. Siapa tahu ada orang baik hati yang lewat di kamar ini dan membuka ikatan tali pada Natasha. Bukankah aku ini baik? Aku menganggukkan kepala saat melewati resepsionis. Laki-laki berseragam itu tersenyum kecil, lalu kembali sibuk dengan tamu yang baru datang. Menghempaskan tangan Mas Bagas, aku berlari kecil menuju parkiran, lalu berhenti di depan mobil Pajero Sport yang sangat aku kenal. "Apa kamu membawa gundikmu itu memakai mobil ini?" tanyaku dengan tatapan mengintimidasi. Mas Bagas mendadak gugup dengan anggukan samar. Bagus sekali kamu brengsek. Menukar mobil biasamu dengan mobil yang terparkir di dealerku." Emosi yang teredam kini membara kembali. Tidak rela mobil ini dipakai oleh si gundik itu. Aku bergegas menuju mobilku, mencari sesuatu di dalam bagasi. "Untunglah masih ada," ucapku sambil mengambil tongkat baseball kesayanganku. Menggenggam erat dengan tangan kanan lalu menimangnya dengan tangan kiri. Menuju mobil itu, Mas Bagas juga Bang Bahar yang sigap di belakangnya. Dengan langkah lebar, aku berjalan mendekati mereka, mengayunkannya dengan kuat tongkat baseball ke arah kaca depan mobil. Namun gerakanku terhenti tepat 1 inci dari kaca mobil, berbalik arah menghadap Mas Bagas yang terlihat pasrah. Tanpa dia sadari, tongkat ini terayun kuat menuju wajahnya. Buk! Dengan sekali hantam, suami tercintaku terjengkang dengan mulut menyemburkan darah. Mas Bagas merintih kesakitan, namun tidak membuatku iba. Ia menatapku dengan tatapan tidak berdaya. Aku membalasnya dengan senyuman dingin, lalu kembali mengayunkan tongkatku, kali ini lebih tinggi. "Ah!" 3 kali tongkat ini mendarat kuat di punggung suamiku, membuat tubuh Mas Bagas ambruk mencium aspal. Aku mendecih melihat kondisi tongkat baseballku. Kurasa pukulan ini terlalu keras, hingga tongkat kesayanganku itu sedikit retak. "Lihat, Mas, bahkan aku lebih khawatir dengan tongkat ini dibandingkan kamu. Apa dia masih bernafas?" Bang Bahar berjongkok, membalik badan Mas Bagas, mendekatkan ujung jari hidungnya. "Masih, Non," ucapnya sambil mengangguk. Sayang sekali." Aku mendecih kecewa. Ya, inilah aku yang sekarang, Keisha Villanova, wanita yang selalu disakiti oleh laki-laki, namun sekarang hadir menjadi wanita yang kuat dan tidak ingin melakukan kesalahan lagi. Perjalanan pulang dari hotel terasa sangat panjang dan sunyi. Pikiranku berkelana, kembali ke masa lalu, saat hatiku masih utuh dan penuh harapan. Di sampingku, Bang Bahar mengemudi dengan tenang. Tetapi di dalam hatiku, badai tengah mengamuk. Pemandangan di dalam kamar hotel itu terus berputar-putar di kepalaku, seperti kaset yang rusak yang tidak bisa berhenti. Aku ingat dengan jelas, dulu aku mengira Mas Bagas adalah takdirku. Laki-laki pekerja keras yang selalu dibanggakan oleh orang tuanya. Pembisnis sukses yang pandai membuatku merasa nyaman. Dia selalu ada untukku, selalu memanjakanku, membuatku merasa dicintai setiap saat. Aku mencintainya dengan sepenuh hati, benar-benar percaya bahwa Allah mengirimkannya untuk menyembuhkan luka lamaku. Luka yang disebabkan oleh mantan kekasihku. Lelaki itu melamarku, namun keesokan harinya, aku mendapatinya asyik berselingkuh dengan wanita lain. Dunia seakan runtuh di hadapanku.
Rasa sakit dan pengkhianatan itu membuatku sulit sekali untuk membuka hati untuk para pria manapun. Aku trauma, takut, dan tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Tapi Mas Bagas berbeda. Ia gigih. Cintanya begitu tulus terlihat di mataku. Ia tidak pernah menyerah mendekatiku, meyakinkanku bahwa dia adalah orang yang tepat. Perlahan, hatiku yang beku pun mencair. Aku luluh menerima lamarannya, dan kami pun menikah. Aku pikir dialah akhir dari segala pencarianku. Aku pikir dengan Mas Bagas, aku akan bahagia selamanya. Ternyata aku salah. Aku telah jatuh ke dalam lubang yang sama. Kali ini jauh lebih dalam dan jauh lebih menyakitkan. Pernikahan kami telah berjalan selama 5 tahun, dan di mata orang-orang, kami adalah gambaran pasangan ideal. Aku seorang pebisnis yang sukses. Kami punya segalanya. Rumah mewah, kendaraan mahal, dan kehidupan yang mapan. Namun di balik semua kesempurnaan itu, ada satu kekosongan besar yang terasa begitu nyata. Kami belum dikaruniai seorang anak. Aku sudah beberapa kali memeriksakan diriku ke dokter spesialis, dan hasilnya selalu sama. Rahimku sehat, tidak ada masalah. Tapi setiap kali aku mengajaknya untuk memeriksakan diri, Mas Bagas selalu menolaknya. Aku ini subur, sayang. Lihat saja keluargaku. Tidak ada yang mandul, kan? Ucapnya setiap kali topik itu aku angkat. Dia selalu meyakinkanku bahwa masalahnya bukan pada dirinya, tapi pada takdir. Aku tidak punya pilihan lain selain menjalani hidup ini. Meskipun ada kekosongan yang terasa begitu nyata, aku berharap suatu saat nanti dia akan luluh dan mau memeriksakan dirinya, agar kami bisa melengkapi kebahagiaan kami. Namun semakin lama, harapan itu semakin memudar, dan kekosongan itu semakin terasa dingin. Ketidakmampuannya untuk mengakui kenyataan dan keengganannya untuk mencoba menjadi tembok tebal di antara kami. Aku mulai merasa bahwa dia tidak benar-benar menginginkan anak, atau mungkin dia takut menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Aku mencoba membesarkan hatiku ini, meyakinkan diriku sendiri bahwa cinta kami cukup, bahkan tanpa kehadiran seorang anak. Tapi setiap kali melihat pasangan lain berjalan-jalan dengan anak-anak mereka, hatiku terasa perih. Aku hanya bisa berharap suatu hari nanti kebahagiaan seutuhnya akan menjadi milik kami. Tepat 5 tahun usia pernikahan kami, hidupku mulai terasa seperti sebuah film, penuh dengan skenario yang tidak terduga, di mana aku selalu menjadi karakter yang disudutkan. Hubunganku dengan Mas Bagas memang harmonis, tapi tidak dengan keluarganya, terutama Bu Ratna, ibu mertuaku, yang perlahan tapi pasti mulai menunjukkan sikap aslinya. "Keisha," panggilnya suatu sore saat aku bertandang ke rumah mereka. "Sampai kapan kalian akan menunda punya anak? Kamu tidak lihat tuh, menantu ibu yang lain sudah pada punya anak 2. Mereka bahkan lebih muda dari kamu." Kalimat itu selalu diucapkannya. Aku hanya bisa tersenyum. Selalu aku yang jadi sasaran. Seakan-akan akulah yang menjadi penyebab satu-satunya atas kekosongan di keluarga kami. Rasanya lelah sekali. Setiap kali berkumpul, topik ini tidak pernah absen. "Ibu tahu, anak itu bukan sesuatu yang bisa ditunda-tunda. Usia kamu sudah tidak muda lagi, Keisha." Lanjutnya dengan nada mengejek yang membuat dadaku terasa sesak. Ia seolah menuduhku tidak becus, tidak bisa memberikan keturunan bagi putranya yang sempurna itu. Aku mencoba menanggapi dengan sabar, meskipun hatiku terasa perih. "Maaf ya, Bu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Tentu saja, aku tidak bisa mengatakan kebenarannya. Aku tidak bisa mengatakan bahwa putranya yang menolak untuk diperiksa. Bagaimana mungkin? Di mata mereka,
Mas Bagas adalah putra kesayangan yang sempurna. Keluarga mereka tidak mungkin mandul, dan Mas Bagas tidak mungkin menjadi orang pertama. Semua kemarahan dan kekecewaan Ibu Ratna selalu ditunjukkan padaku, seolah akulah satu-satunya yang bertanggung jawab. Aku hanya bisa menelan kepahitan itu, mencoba mempertahankan wajah tegar di hadapan mereka, sambil berharap suatu hari nanti kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Di balik senyum manis dan kata-kata lembut yang dikeluarkan, ada sebuah rahasia yang terpendam. Aku menyimpan semua rasa sakit dan kekecewaan itu sendirian, tanpa tahu harus berbagi dengan siapa. Aku terus berharap bahwa suatu hari nanti Mas Bagas akan luluh dan berani untuk menghadapi kenyataan, sehingga kami bisa mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Namun seiring berjalannya waktu, harapan itu semakin memudar, digantikan oleh rasa lelah dan kecewa yang mendalam. Sampai pada akhirnya, aku tahu semua kebusukannya. 4 bulan lalu, tepatnya saat Vira sahabatku, pernah melihat orang yang mirip dengan Mas Bagas sedang asik berjalan bergandengan tangan dengan wanita seksi di mall. 4 bulan lalu, Vira, sahabatku, menelponku dengan suara berbisik. Kenangku. Dia bilang, "Keisha, gue baru aja lihat Bagas di mall, lagi gandengan tangan sama cewek seksi. Seriusan deh, mirip banget sama Bagas." Aku langsung marah tak percaya. "Vira, kamu jangan sembarangan ya. Kamu itu salah lihat. Suamiku itu lagi di kantor," bentakku. Aku muak dengan Vira yang aku anggap selalu merusuhi rumah tanggaku. Namun Vira tidak menyerah. "Lo harus lihat ini," katanya sambil mengirimkan sebuah foto. Jantungku berdebar kencang saat melihatnya. Di sana, Mas Bagas sedang asik makan malam dengan wanita yang dimaksud Vira. Wajahnya, wajahnya itu tidak asing bagiku. Itu kan Natasha," bisikku. Natasha, sahabatku sendiri, wanita yang aku kenalkan dengan suamiku di acara reuni, wanita yang selalu mengumbar aurat dan genit pada pria, yang tidak aku sangka justru mengambil suamiku sebagai mangsanya. Rasanya seperti ada jurang yang menganga di bawah kakiku. Semua kebohongan dan kebusukan yang selama ini ditutupi oleh Mas Bagas kini telah terbongkar di depan mata. Aku ingat dengan jelas percakapan itu. Setelah melihat foto-foto Mas Bagas dan Natasha, kepalaku dipenuhi dengan rencana balas dendam. Ini bukan hanya tentang Mas Bagas, tetapi juga tentang Natasha, si ular berwajah malaikat yang aku kenalkan kepadanya. Sakitku terasa 2 kali lipat. Luka lama dari mantan kekasihku seolah terbuka kembali, berdarah, dan kali ini lebih perih. Aku menelpon David, temanku yang punya banyak kenalan di dunia gelap. "Aku butuh bantuanmu, Fit," kataku dengan suara bergetar. "Aku butuh orang yang bisa bikin orang malu dan ngerasain sakit yang sama kayak aku. Kamu yakin, Kay? Ini bukan main-main loh. Balas dendam itu bakalan bikin kamu kotor," jawabnya. "Aku nggak peduli," balasku mantap. "Aku cuma mau dia merasakan sakit yang sama denganku, yang aku rasakan sekarang. Ini bukan cuma tentang Bagas, tapi juga tentang Natasha. Mereka harus tahu rasanya dihianati dan diinjak-injak." David pun akhirnya mengusulkan Bang Bahar. Ya, Bang Bahar yang masih bersamaku saat ini. Dari profilnya Bang Bahar, dia memang seorang preman bayaran yang terkenal ekstrim. David menjelaskan bahwa Bang Bahar sudah biasa melakukan hal-hal di luar batas. Awalnya aku ragu. Aku tahu apa yang aku lakukan ini salah, tapi rasa sakit karena dihianati lagi dan lagi oleh orang yang aku cintai membuatku gelap mata. Ini seperti deja vu, pengalaman pahit yang berulang kali. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain melampiaskan rasa sakit ini.
Aku mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Aku mau kamu atur saja, Fit. Atur saja semuanya. Pokoknya aku mau mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dan sejak saat itu, aku mulai menyusun rencana balas dendamku. Aku mulai mencari tahu setiap pergerakan Mas Bagas dan Natasha. Aku mengamati mereka, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyiapkan semuanya dengan sangat hati-hati. Aku ingin memastikan bahwa balas dendamku ini akan berhasil dan memberikan dampak yang maksimal. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka telah berurusan dengan orang yang salah. Bang Bahar pun mulai bekerja. Dia mengikutiku, menunggu perintah dariku. Aku memberikannya tugas-tugas kecil, menguji kesetiaannya dan kemampuannya. Dia tidak pernah mengecewakanku. Dia selalu melakukan apa yang aku perintahkan, tanpa banyak bertanya. Dia tahu aku adalah wanita yang berkuasa, dan aku tidak suka dibantah. Ketika aku mendapatkan informasi dari Vira tentang keberadaan mereka di hotel, aku tahu ini adalah waktu yang tepat. Semua yang telah aku rencanakan, semua rasa sakit yang telah aku tahan, akan terbayar. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup mereka karena telah berani bermain-main dengan perasaanku. Sebelum aku ke rumah ibu mertuaku, aku pun mampir ke rumah Vira untuk dijadikan saksi selain Bang Bahar. Setelah itu aku bergegas ke klinik tempat temanku Dr. Andreas praktek. Andreas memang terkenal dokter Obgyn. Karena ini aku berharap dia bisa membantuku menjelaskan semuanya kepadaku. 15 menit lagi, kamu akan mendapatkan hasilnya, Kay. Ucap Andreas dokter muda itu, temanku, sambil tersenyum memandangku. Aku pun mengangguk, jantungku berdebar tak karuan. Di sampingku, Mas Bagas terbaring tidak sadarkan diri. Setelah aku berusaha membangunkannya dan gagal. Syukurlah, dia tidak sadar saat aku menyeretnya ke sini. Ini gila, Keisha. Apa yang kamu lakukan jika hasilnya seperti yang kamu pikirkan? Bisik Vira yang menemaniku. Aku akan buat dia dan ibunya malu seumur hidupnya. Balasku dingin. Mereka selalu menyalahkan aku. Bilang aku mandul, sementara anak kesayangannya itu tidak pernah mau diperiksa. Vira hanya menghela nafas panjang. Tidak lagi berusaha menghentikan niatku. Dia tahu, aku sudah terlalu sakit. Luka dari pengkhianatan ini terasa lebih dalam dari apa yang pernah aku alami. Waktu berjalan hampir 3 jam. Dr. Andreas kembali dengan selembar kertas. Wajahnya datar, namun matanya menatapku dengan penuh makna. Keisha, hasilnya sudah keluar, ucapnya pelan. Ternyata memang suamimu itu mandul, kan? Potongku. Matanya membulat. Aku sudah tahu. Dokter Andreas terdiam sejenak. Secara singkat, hasilnya memang begitu. Aku akan melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Tapi sepertinya tidak perlu, ucapku. Ini sudah lebih dari cukup. Aku tersenyum puas, memegangi kertas hasil pemeriksaan. Dugaanku benar. Mas Bagas, sang pembisnis sukses, putra kebanggaan Bu Ratna, ternyata memang mandul. Bukan aku yang bermasalah. Sekarang tiba saatnya untuk membalas perlakuan Bu Ratna. Waktunya untuk menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya yang pantas disebut aib dalam keluarga ini. Aku akan membawa laki-laki bajingan itu bersama dengan bukti-bukti nyata ke hadapan orang tuanya, dan akan aku lihat apakah senyum bangga mereka akan tetap sama seperti dulu. Sesampainya di rumah Ibu Ratna, ternyata semua keluarga besar sedang berkumpul. Pemandangan itu, alih-alih membuatku ciut, justru menantik senyuman sinis di wajahku. Ini sempurna, panggungnya sudah siap. Astaga Bagas, jerit Bu Ratna histeris saat Bang Bahar melempar Mas Bagas ke sofa dengan kasar.
Mas Bagas tergeletak tak berdaya. Wajahnya yang babak belur membuat semua orang terkejut. Apa-apaan ini, Kesha? Tanya Om Danu, salah satu paman Mas Bagas, dengan nada marah. Kenapa kamu melakukan ini pada suamimu? Semua mata menatapku penuh amarah dan tuduhan, seolah-olah akulah penjahatnya. Aku hanya terdiam. Bang Bahar berdiri tegap di sampingku. Tangannya siap menuruti semua perintahku. Kalian tidak tahu apa-apa, bisikku dengan suara dingin. Dia yang memulai semua ini. Aku mengeluarkan ponselku, memutar video yang sudah kusiapkan. Video itu memperlihatkan Mas Bagas dan Natasha di dalam kamar hotel. Adegan mesra mereka yang menjijikan. Dan ucapan Natasha yang mengaku hamil anaknya. Ruangan itu hening. Semua mata terbelalak. Tidak percaya. Bu Ratna jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Mas Bagas yang sudah sedikit sadar mencoba untuk bangkit. Kesha, apa yang kamu lakukan? Aku akan laporkan kamu ke polisi, teriaknya. Aku tertawa. Lapor? Silahkan saja. Tapi apa yang akan kamu katakan? Kamu selingkuh. Itu fitnah. Aku tidak pernah berhubungan dengannya, belanya. Benarkah? Sahutku, mengeluarkan hasil tes kesuburan. Aku mengayunkan kertas itu di depan wajahnya. Dan bagaimana dengan ini? Ini bukti nyata bahwa kamu yang mandul, bukan aku. Mas Bagas terdiam. Wajahnya yang sudah babak belur kini terlihat semakin pucat. Dia pun menunduk, tidak mampu menatapku. Kamu pikir Natasha hamil anakmu? Kamu pikir dia akan memberikanmu anak yang tidak bisa aku berikan? Kamu salah besar, Mas. Kamu sudah dimanfaatkan olehnya. Lanjutku dengan suara lantang. Mas Bagas pun terdiam. Dia menyadari segalanya. Selama ini dia bangga dengan kesuburannya, namun kenyataan menamparnya begitu keras. Semua rencananya untuk memiliki anak dari wanita lain hanya karena dia tidak mau mengakui mandul. Hancur berantakan. Dia tahu, dia telah kalah telak. 3 hari setelah insiden itu, aku dan Vira berada di meja pengadilan. Aku menatap Mas Bagas yang duduk di seberangku. Wajahnya yang babak belur kini terlihat lebih layu dan penuh penyesalan. Dia terus-menerus mencoba memanggilku, tapi aku mengabaikannya. Vira menggenggam tanganku, memberikanku kekuatan. Kamu yakin dengan keputusanmu ini, Kay? Bisiknya. Aku sangat yakin. Jawabku mantap. Semua yang aku lakukan, semua rasa sakit ini harus ada akhirnya. Proses perceraian berjalan lancar. Aku memiliki semua bukti yang kuat. Mas Bagas tidak bisa membela diri. Hanya bisa terdiam, membiarkan semuanya terjadi. Setelah hakim mengetuk palu, aku menatapnya sekali lagi. Matanya penuh dengan air mata, memohon, namun hatiku sudah mati rasa. 1 bulan berlalu, aku menjalani hidupku seperti biasa. Bisnis dealer mobilku semakin sukses, dan aku sudah tidak pernah memikirkan Mas Bagas lagi. Hingga pada suatu sore, Bang Bahar datang menemuiku di kantor. Non, saya mau lapor. Tadi pagi saya melihat Natasha di suatu tempat. Dia lagi hamil besar, tapi suaminya bukan Pak Bagas. Lapornya. Aku terdiam, mengangguk. Itu bukan hal yang mengejutkan, Bang. Aku sudah tahu dari awal. Saya juga mau melaporkan soal Pak Bagas, Non. Ucapnya dengan nada iba. Aku mengangkat alis. Ada apa? Dia depresi, bisnisnya bangkrut, semua asetnya disita, dan dia tidak punya apa-apa lagi. Harta yang dia miliki bersama Non sudah menjadi milik Non. Dia sekarang berada di rumah sakit jiwa. Aku terdiam, mencoba mencerna semua informasi itu. Aku tidak merasakan puas.
Aku tidak merasa bahagia. Yang kurasakan hanyalah kekosongan yang amat dalam. Aku sudah tahu, Bang, jawabku. Suaraku bergetar. Aku tahu semuanya. Ini semua rencanaku. Bang Bahar hanya mengangguk, lalu pergi. Aku menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang ramai. Aku telah berhasil menghancurkan hidupnya. Apakah ini yang membuatku bahagia? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu satu hal. Ini adalah akhir dari sebuah cerita yang pahit. Hati dan pikiranku terasa kosong. Di hadapanku, sebuah cermin memantulkan bayangan seorang wanita yang asing. Matanya, yang dulu memancarkan kebahagiaan, kini hanya menyisakan sorot dingin, penuh dengan kepahitan dan kekecewaan. Aku telah mendapatkan segalanya. Mas Bagas hancur, bisnisnya bangkrut, hidupnya porak-poranda, dan sekarang ia mendekam di balik jeruji besi yang tidak terlihat. Di dalam rumah sakit jiwa, Natasha pun telah menerima balasannya. Dipermalukan dan ditinggalkan, hanya untuk menyadari bahwa anak yang dikandungnya itu bukanlah milik suamiku. Semua rencanaku berjalan dengan sempurna. Tidak ada satupun yang melesat. Aku berhasil membalaskan dendamku, menghancurkan mereka yang telah menghancurkanku. Namun aku tidak merasa bahagia. Tidak ada kepuasan yang aku dapatkan dari kehancuran mereka. Yang ada hanyalah kekosongan yang menganga di dalam hatiku. Pernikahan yang dulu aku anggap sebagai takdir, kini hanyalah sebuah memori pahit yang ingin aku lupakan. Cinta yang dulu aku rasakan begitu tulus, kini hanyalah sebuah ilusi yang menipu. Aku berhasil membuktikan pada dunia bahwa aku tidak mandul, bahwa akulah yang benar. Tapi untuk apa? Untuk apa semua ini? Jika pada akhirnya aku hanya sendirian. Air mataku pun menetes, membasahi pipi. Aku menangis bukan karena kesedihan, melainkan karena kebodohan. Aku membiarkan amarah dan dendam mengendalikan hidupku. Aku membiarkan diriku menjadi iblis, hanya untuk menghancurkan dua orang yang tidak pantas mendapatkan hatiku. Kini aku berdiri di puncak kesuksesan, dengan segala kekuasaan dan kekayaan yang aku miliki. Namun aku merasa miskin. Aku miskin akan cinta, miskin akan kebahagiaan, dan miskin akan kedamaian. Aku telah memenangkan pertempuran ini, tetapi aku telah kehilangan perang melawan diriku sendiri. Aku menatap kembali ke arah cermin. Bayangan wanita itu masih ada, tapi kali ini aku melihatnya dengan jelas. Dia adalah aku, seorang wanita yang kuat, tetapi rapuh, seorang wanita yang sukses, tetapi kesepian, seorang wanita yang menang, tapi kehilangan segalanya. Aku tahu, aku harus memulai hidup baru, bukan dengan dendam, tetapi dengan memaafkan. Memaafkan diriku sendiri, memaafkan Mas Bagas, dan memaafkan Natasha. Aku tahu, itu tidak akan mudah, tapi aku harus mencobanya, karena hanya dengan memaafkan, aku bisa menemukan kedamaian yang selama ini hilang dari hidupku. Perlahan langkahku yang dulu dipenuhi dengan amarah dan dendam, kini mulai menemukan ketenangan. Di tengah reruntuhan kisah yang hancur, aku belajar bahwa membalas dendam bukanlah akhir dari rasa sakit, melainkan awal dari kehampaan yang tidak berujung. Kemenangan sejati bukanlah saat kita berhasil menjatuhkan orang lain, melainkan saat kita mampu berdiri tegak di atas puing-puing, dengan hati yang lapang, siap memaafkan diri sendiri, dan membuka lembaran baru yang bersih dari noda-noda masa lalu. Karena pada akhirnya, kedamaian sejati tidak bisa dibeli dengan kekayaan, tidak bisa didapatkan dari kehancuran orang lain, melainkan tumbuh subur dari ketulusan hati yang memancarkan maaf. Tamat.